Oke, selamat datang di channel YouTube Seran Auto, channel otomotif dan skenanya. Nah, kali ini kita mau ngebahas atau mereview sedikit tentang NHK R1 Single Visor. Ini helm launching kayaknya pada sekitar bulan Juni 2023 dengan tampilan yang lebih elegan. Oke, daripada penasaran, kita unboxing aja langsung yuk. Nah, ini dia. Pas dibuka kardusnya nih ada kita dapat helm beserta cover yang bisa dijadikan sekaligus tas. Di dalam sarungnya ini ada busa juga buat pelindung. Jadi di dalamnya lagi agar lebih aman kali biar nggak lecet. Oke, kita singkirin dulu. Nah, ini dia helmnya. Improvement pertama nih NHK kelihatan banget dari logonya, dia semakin minimalis dengan visor semi flat ya. Tipenya like smoke, jadi bukan clear lagi. Jadi anak-anak sekarang mungkin nyebutnya visor semi flat ini modelnya Venom ya. Dan ini like smoke sih jadi lebih keren ya, lebih sporty. Nah, kita buka dulu belakang nih gabusnya yang buat pelindung dalam packagingnya. Oke, ini tampilan dari segi belakangnya. Oh ya, desainnya ini sebenarnya nggak berubah ya, cuman tampilannya lebih sporty, lebih minimalis. Jadi helmnya kelihatan elegan juga. Di sisi samping yang tadinya karena ini udah single visor, jadi membuka si sun visornya nih kayaknya ditutup sama NHK, jadi ditaruh logo seperti ini nih. Nggak masalah sih karena keren-keren aja. Oke, di bagian depan juga sama, ini ada air fan juga dengan model yang masih sama. Nah, ini cara membukanya juga simpel, pakai satu jari bisa. Point of view dari samping ya, NHK R1 Single Visor dengan visor terbaru semi flat like smoke. Nah, ini ngebuka air fan-nya juga cukup mudah yang di bagian belakang. Mungkin kita buka dulu ini pelindung visornya ya, karena kita bakal langsung coba. Oke, ini ada buku panduannya juga, kita buka aja langsung. Oh ya, di dalam buku panduan ini ada beberapa informasi penggunaan dan informasi kalau NHK juga menyediain pin lock. Pin lock itu buat anti kabut ya, cuman sayangnya di visor NHK R1 Single Visor ini nggak ada pin lock post. Padahal nih ya, padahal di seri R1 Double Visor tuh ada. Tapi nggak masalah karena R1 Single Visor ini bisa pakai visor yang lama, plug and play. Jadi kalau kalian lebih suka gitu ya atau pengen nyoba pakai clear visornya, nggak masalah, bisa dibeli lagi. Oh iya, di bagian chin strapnya ini NHK R1 pakai mekanisme Micromatic buckle strap yang diklaim katanya lebih aman dibanding sistem klik gitu. Cara juga simpel, tinggal dorong, tarik buat membukanya. Seperti itu teman-teman. Oh ya, di bagian paddingnya juga cukup nyaman, lembut, soft skin bahannya. Terus ada improvement lagi di bagian chickpadnya, ini sudah pakai ABS yang harusnya lebih nyaman lah ya. Kemudian di bagian neck roll juga diubah jadi semakin nyaman dan dapat dibuka nih bagian neck rollnya. Cara membukanya juga gampang, pakai snap button sama kayak di bagian chickpad nih, snap buttonnya tinggal ditarik. Nah, kemudian di bagian crown padnya ini beda sama yang lama ya, dan oh ya, warnanya juga beda nih, semuanya jadi all black. Kalau R1 Double Visor itu dua warna, hitam dan merah.
dekat bagian chickpad ini ada slot intercom, jadi buat kalian yang mau pakai intercom sudah ready. Oh ya, di bagian ratchetnya juga simple dengan material plastik. Oke, ini di bagian belakangnya lagi kita lihat ada di samping logonya ini, logo belakangnya ada exhaust berjumlah 4 buah ya di bagian spoiler dan bagian belakang helmnya. Oke, cara buka visornya juga itu mungkin akan lebih mudah. Sayang ini nggak ada visor hooknya. Jadi kalau visor hook di sisi visornya di bawahnya, kayak helm-helm misalnya kayak pesaingnya lah, enak kali ya saat buka tutup visornya, karena dibanding tangan kita yang bersentuhan langsung dengan visornya ya, mungkin akan cukup rentan kali ya terhadap goresan. Masih di bagian visor ini nggak ada visor locknya juga, dan sampingnya ada logo SNI. Oke, kalau gitu langsung saja kita coba first impressionnya memakai helm ini bagaimana. Tapi sebelum itu kita buka dulu nih, ada semacam plastik wrap buat pelindung visornya ya. Jadi pelindung visornya nih ada 2 lah dari kemasannya. Good job sih buat NHK, karena dengan begini visor lebih terproteksi lah. Waduh, ini ada apa nih ya? Kayak ada yang janggal nih di bagian visornya nih. Cuma nanti dulu kita bakal sampaikan di akhir video. Nah, kita coba dulu. Oh ya, kebetulan ini yang saya beli size M. Sebenarnya biasanya pakai size L nih, seperti di helm NHK lain, misalnya NHK GT Avenger itu size L ngepas banget, tapi ini M lebih ngepas sih, lebih meluk, karena udah nyoba waktu itu saat beli di tokonya, nyoba size L sebenarnya pas, cuman agak sedikit longgar, dan ternyata di size M ini lebih klop lah. Nah, ini point of view NHK R1 single visor. Kalau kalian pakai sambil motoran dari belakang seperti ini, cukup minimalis dan nggak ada kesan desain yang berlebihan. Saat kita coba pakai selama hampir sejam ya muter-muter di jalanan, helm ini ternyata cukup kedap saat visornya ditutup. Nggak kedap banget, cuman oke lah buat harga helm 400 ribuan. Dan ketika dibuka itu suara angin tetap ada, tapi aerodinamisnya menurut saya sih cukup baik, karena wajar ya helm dibuka, nggak mungkin nggak ada benturan angin dari depan. Dan ternyata NHK R1 single visor ini di jok Paris 125 lama ini nggak muat sayangnya, padahal NHK R1 yang double visor itu muat, karena si visornya ini lebih panjang ke depan, jadi makan space lebih. Bisa dilihat sendiri joknya nggak bisa ditutup. Ngomongin kelebihan R1 SV ini, terasa nyaman, di harganya juga cukup terjangkau, 400 ribuan ya, bisa kurang bisa lebih tergantung toko dan wilayah kota masing-masing kali ya. Terus helm ini juga cukup kedap, desainnya oke, nggak perlu helm yang terlalu futuristik atau mentingin gaya. Helm ini cocok banget nih, terutama buat pengguna harian. Nah, tapi helm ini juga punya minus. Kurangannya apa? Nah, ini nggak tahu ya semua unit atau unit yang kita beli aja nih, karena di bagian visornya ini sama bagian atasnya ini kita nemuin ada entah finishing yang kurang rapi atau gimana ya, jadi beda sendiri nih. Jadi kayak potongan nggak rapi gitulah, beda sama sekelilingnya kan rapi, nggak tajam, ini agak nggak rata ya, nggak rata gitu. Nah, cuman ini nggak terlalu kelihatan kalau dari jauh, cuman kalau dari dekat dan orang atau pengguna helm yang detail banget ngeliatnya, ini bakal kelihatan kurang asik aja sih. Nah, terus kurangan lainnya di bagian chickpad bawahnya nih. Kalau ini kan bagian bawahnya semacam busa halus gini nih, jadi kalau naruh di tempat kotor itu akan menyerap debu, terutama air sih. Jadi kalau kadang kebiasaan orang ya, ada yang naruh helm di spion dan tempat parkirnya outdoor, kalau kehujanan nih bakal menyerap air sih. Jadi kalau dipakai agak kurang nyaman aja tuh, karena rembes kan, gak enak banget tuh biasanya tuh. Terlepas dari itu, helm ini cukup rekomen di harganya, bahkan jika dibandingin sama pesaingnya ini nggak kalah keren. Kalau menurut kami sih pesaing terdekatnya KYT Galaxy ya, Flat Air, itu kalau nggak salah harganya 400 ribuan juga.
Oh iya, selain itu NHK R1 SV ini bobotnya juga cukup ringan di kelasnya. Beratnya tuh sekitar 1,2 kiloan atau 1200 sekian gram lah, nggak nyampe 1,3 kilo, jadi cukup ringan. Pilihan warnanya NHK R1 SV ini cukup beragam, total ada 9 warna pilihan, dari black, black dove, dark blue yang dove, dim gray itu abu-abu terang ya, ada yang dove, ada yang glossy. Nah, terus yang saya beli ini warnanya gunmetal. Nah, terus ada royal red dan terakhir putih atau white. Oke, mungkin itu saja review singkat mengenai NHK R1 SV. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video berikutnya.